Ya, baik rekan-rekan. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Pagi, 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 pagi. pagi. Ya, kameranya dibuka dulu. Pagi, pagi, pagi. Jadi belum bisa melihat wajah-wajahnya, ini hadirnya di mana, ya. Silahkan, ya. Bagi rekan-rekan yang nggak mengikuti perkuliahan ini. Oke, bentar saja. Ya, ini sudah muncul wajah-wajah ganteng gitu ya. Dan wajah-wajah nawan saudara. Oke, sudah siap mengikuti perkuliahan ini ya, rekan-rekan? Ya, oke, baik. Oke, ini langsung saja Pak Jerry share, nanti rekan-rekan boleh menutup apa namanya kamera, enggak masalah. Oke, jadi di topik pertemuan kita yang ke-10 ini ya, di bagian 2 gitu ya, yang bertema masih sama yaitu mengenai DML, ya ini supaya kita lebih tertata ininya, schedule-nya, maka Pak Jerry akan membawakan secara prosedural ya, susunan acaranya supaya tidak random. Oke, sebelum lanjut ya, ada baiknya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, ya, shalom, wabarakatuh. shalom, rekan-rekan semua. Halo. Salam dan sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ya. Nama budaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Ya, oke. Nah, langsung aja. Saya dibantu di kelas praktik ya, itu dengan kelas D dengan Kak Artia dan kelas C dengan Kak Yanuar gitu ya. Dan semua kelas ada dalam guide Pak Jerry begitu. Oke, dan ini semuanya merupakan tim, termasuk Anda di kelas ini. Oke. Baik, agenda kita hari ini di jam 2:30 sore, meskipun nanti sore-sore ya, mungkin kalau di tempat saya ini hujan ya, habis hujan. Nah, tempat Anda mungkin juga jam-jam mengantuk begitu ya. Tapi ini kita ada kewajiban untuk berkuliah ya, kita akan berkuliah gitu ya. Oke, dan salam sudah, berarti hari ini kita akan berdoa gitu ya. Mungkin ini biar tidak sharingnya berhenti-berhenti, hari ini saya akan coba apa namanya memandu Anda dalam doa. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Oke. Kemudian di materi kita di pertemuan 10 ini, subcapaian kita gitu ya. Anda diharapkan mampu melakukan manipulasi terhadap data dalam tabel. Ya, kemudian nanti kita akan coba membahas mengenai materi ya, data manipulation language gitu ya. Nah, ini kita mungkin akan sebenarnya lebih banyak di praktek gitu ya, tetapi nanti Pak Jerry akan coba untuk membawakan Anda untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Kakak ya. Oke, kemudian ada diskusi dan tanya jawab, dan mungkin ini ya, Anda bisa mengakses perkuliahan ini dengan perangkat bergerak Anda melalui smartphone ya, laptop ya, atau PC tablet ataupun personal computer itu sendiri ya. Itu kemudian yang sejauh mana sepanjang dia memiliki koneksi ke internet. Oke, dan jangan lupa untuk selalu membuat catatan gitu ya. Ini nanti akan dikumpulkan di pertemuan ke-15 dan selalu ada di screenshotnya, ada tanggal, yang penting tanggalnya, kalau jamnya tidak masalah. Tanggalnya adalah pertemuan hari ini ya, di screenshot kelihatan. Oke. Nah, kemudian evaluasi belajar kita ini ada UTS, ada kuis seperti biasa, dan evaluasi tugas, serta di sini adalah aktivitas di kelas termasuk sikap Anda yang baik mengikuti perkuliahan ini maupun bertanya maupun diskusi. Oke? Dan nanti kita akan coba untuk mungkin bisa kita praktek hari ini juga melengkapi apa yang sudah ada oleh kakakmu gitu ya. Kemudian kita coba diskusi. Oke, dan ini mungkin langsung aja dibawakan di depan Pak Jerry ya, terkait dengan penilaian EDOM mungkin ya. Ini Pak Jerry terima kasih sekali Anda sudah menilai gitu ya. Nilainya sudah baik begitu ya. Cuma ini batasnya
ambang batasnya dekat sekali dengan target capaian gitu ya. Diharapkan nanti di kelas C ini meningkat ya. Harapannya di UAS nanti capaian kita meningkat ya. Misalkan Anda apakah mau dinilai, Anda sendiri tidak mau dinilai jelek begitu ya. Jadi artinya mari kita berkolaborasi di kelas ini ya, tidak saling menjatuhkan tetapi bisa saling bekerja sama gitu ya, dan bisa mengejar target-target yang ditentukan gitu ya. Harapannya seperti itu ya. Jadi kita terus meningkatkan kapasitas dan berujungnya kepada nilai kita bersama. Oke, ini kelas yang bisa kolaborasi. Itu ya, nanti mungkin ada minggu ini akan ada apa namanya survei ya. Jadi Pak Jadi akan coba mensurvei singkat menanggapi Anda gitu ya secara lebih detail. Oke, baik, langsung saja nanti kita masuk ke sini ya. Kita ini saya stop sharing dulu. Teman-teman silakan sediakan apa namanya samnya gitu ya. Samnya silakan untuk dinyalakan rekan-rekan atau di starting. Oke, nah ini sebentar. Saya nunggu dulu ya. Karena kalau nanti saya langsung share ini takutnya ngehang atau image-nya langsung out ya, atau not responding. Ini saya akan coba untuk share seluruh layar saya. Oke. Sudah terlihat kontrol panel saya? Rekan-rekan? Sudah, Pak. Oke, ini saya coba starting. Apache-nya saya start, MySQL-nya saya start ya. Ya, oke, ini saya start dulu tanpa ini sudah dapat port ya. Oke, portnya tidak ada masalah di sini, tidak ada error yang lain. Nah, hari ini kita coba ngomong apa? Ini saya coba kasih modul. Itu meneruskan mengenai data manipulation language di pertemuan kita yang ke-10 bagian 2 ya. Ini nanti ada insert, ada query, ada update ya. Nanti apa namanya ini lebih dalam di kelasnya praktikum ya. Tapi Pak Jerry akan coba untuk mengawal Anda dan memperdalam ilmunya. Nah, sekarang kita coba akan masuk ke kita ini tidak usah dijawab secara tugas ya, tapi langsung bisa Anda jawab di sini. Misalkan pertanyaannya ada bagaimana cara memasukkan data ke tabel? Caranya menggunakan perintah. Ayo, kelas ini. Menggunakan perintah. Masukkan data ke tabel, menggunakan perintah. Halo, kelas T. Insert, Pak. Saja. Oke, berarti menggunakan perintah. Oke, insert itu ya, lebih. Oke. Insert, Nah, Pak. kemudian kalau kita menghapus, berarti bisa menggunakan drop atau Drop. Drop, Pak. Oke, drop, Pak. drop. Oke, drop atau delete ya. Nah, sekarang kita akan coba melihat, mungkin kemarin diajari kakakmu ada yang sedikit berbeda ya dengan yang nantinya kita apa namanya kita tambah ilmunya gitu ya. Bukan membedakan ya, tetapi kita menambah ilmu. Oh, ternyata insert itu yang diajari Pak Jerry itu tidak hanya satu gitu ya, yang diajari kakak itu kemarin masih satu gitu ya. Nah, ini bisa menjadi kasanah keilmuan Anda ya, penambah gitu ya, pelengkap begitu. Nah, kita lihat masuk saja kita ke insert, misalkan di sini ada perintah untuk apa namanya memasukkan, dan kita lihat dulu, sorry saya kembali ke judul awal karena ada yang terlupa. Nah, ini kira-kira rekan-rekan, ketika kita bicara mengenai data manipulation language DML gitu ya, DML ini kira-kira step dalam pembuatan database itu step yang keberapa? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu di kelas ini? Langkah yang keberapa DML ini? Ada enggak langkah yang sebelum DML dimulai? Ada enggak kira-kira?
Halo? Halo, halo? Yang IRD bukan, Pak? ERD, jadi sebenarnya ada ERD yang sudah implementasi. Jadi ini tahapnya sudah implementasi. Kalau ERD kan masih dalam tahap perancangan ya. ERD itu kan tahap perancangan. Tapi kalau kita sudah masuk ke implementasi, ada tahap sebelum DML itu ada yang disebut sebagai D, yang kemarin itu loh, D, ya. Jadi sebelum DML itu ada langkah yang kita sebut sebagai DDL, yaitu singkatannya Data ada yang tahu? definition language. Nah, betul ya. Singkatannya adalah Data Definition Language. Jadi artinya DML ini kalau kita simpulkan, simpulannya apa? Kalau ada DDL dan DML berarti DDL dijalankan atau diproses terlebih dahulu, baru kita bicara mengenai DML. Sudah paham rekan-rekan? Halo? Sudah paham? Paham, Pak. Halo, kelas C? Kelas Paham, C? Pak. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, DML itu merupakan langkah yang kedua setelah DDL, di implementasi database ya. Nah, kemarin kan sudah diajarkan ya kakak ini. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke dalam yang perintah insert. Nah, mungkin kemarin Kak Ardia menjelaskan dengan pola yang seperti ini. Ya, ini kita sebut sebagai scaffolding gitu ya. Atau apa namanya? Kode semuanya ya. Pseudo code-nya seperti ini, insert into nama tabel, ya, kemudian values, isi field 2 dan ke end. Ya. Nah, ternyata di MySQL itu kita juga bisa menginputkan dengan cara yang lain. Begitu. Dengan cara yang lain, caranya gimana, Pak? Masih menggunakan perintah insert into nama tabel, tetapi kita memilih nama fieldnya yang berbeda di sini. Ya, jadi fieldnya dispesifikan 1, 2 atau beberapa, baru di values. Kalau yang atas itu tanpa langsung values isi field, ya. Values kemudian record. Kalau yang kedua ini kita spesifikan dahulu nama fieldnya, baru kita beri dia record. Oke, nah kita coba ya. Nah, kita coba praktek. Ini saya kembali ke sini. Ini saya klik cell. Nah, rekan-rekan juga bisa di rumah praktek ya. Untuk database, Pak Jerry tidak masalah Anda menggunakan database-nya milik siapa saja, boleh terserah ya. Enggak masalah gitu ya. Oke, ini saya pasang mic dulu. Ya, oke, saya coba akan masuk di MySQL. Oke, ya ini saya sudah masuk ya. Rekan-rekan juga saya harap sudah masuk. Sudah masuk ya? Halo? Halo? Sudah? Bisa ngikuti? Bisa, Pak. Oke, nah sekarang perintah untuk menampilkan database, caranya? Show database. Oke. Show database. Kita kasih terminator ya. Oke. Nah baik, Pak Jerry akan menggunakan database yang sering saya pakai gitu ya. Kebetulan saya ngajari kakakmu juga gitu ya. Seringkali saya nguplek-nguplek data itu. Ya, maka database-nya untuk kali ini saya menggunakan basis data yang data lanjut ya. Tidak apa-apa ya. Supaya datanya lebih kompleks. Nanti Anda bisa melihat.
Mungkin yang diajari kemarin kakakmu kan masih 5 tabelnya gitu ya. Kakakmu tuh juga baru berpengalaman dengan 5 tabel gitu ya. Makanya ini kita lihat. Kalau Anda monggo terserah gitu ya. Nah, ini perintah untuk menggunakan atau kita masuk ke apa namanya? Ke datanya ya, database-nya. Kita memilih menggunakan perintah use ya. Oke, nah kemudian kita akan melihat isi dari database basis data lanjut ya, namanya ya. Namanya bisa terserah kalau Anda mungkin latihan apa gitu, terserah nggak apa-apa. Nah, apa namanya? Caranya gimana untuk melihat seluruh tabel yang ada di sebuah database? Caranya menggunakan perintah Yo, tables. show table. Oke, sudah pernah melihat tabel sebanyak ini? Rekan-rekan? Sudah pernah melihat tabel sebanyak ini? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah, Oke, Pak. belum. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Belum, Pak. Oke, ya kebanyakan sih biasanya belum ya. Termasuk kakakmu itu meskipun ambil basis data lanjut, biasanya maksimal dia 10 tabel. Ini banyak. Ini 60 lebih ya. 68 Pak. Oke. Nah, sekarang untuk kita belajar ini kita perlu memastikan ya bahwa kita dalam belajar ini perlu kita melihat keseluruhan gitu ya. Yang pertama, Pak Jerry mau melihat konstruk dari sebuah tabel. Jadi Pak Jerry mau melihat DDL-nya atau data definition language-nya. Itu caranya bagaimana? Caranya gimana? Untuk melihat DDL-nya atau bahasa lainnya, saya ingin melihat konstruksi tabel ini. Caranya menggunakan perintah. Halo, kelas C. Perintahnya apa yang dijalankan? Des Saya ingin bukan, Pak. melihat konstruksi. Oke, kita coba ya. X, boleh. Kita pilih salah satu. Sembarang ya. Kalau Anda ya, ini di sini ada tabel namanya user ya. Saya coba yang paling gampang. User. Saya kasih terminasi ya. Oke, bisa. Ya. Jadi untuk melihat konstruk dari sebuah tabel kita menggunakan describe atau dash ya. User. Nah, kemudian di sini akan muncul ada field, ada type ya. Di sini kan ada user, ada email, ada password. Nah, ini nama field ya. Kemudian di sini ada tipe. Ini konstruknya, konstruksinya. Namun ada kalanya kita nanti belajar pengen lebih dalam. Ini aja nanti belum cukup. Ya, kok lebih dalam gimana, Pak? Kalau misalkan kita nanti menghubungkan dengan aplikasi misalkan PHP, ASP, baby.net dan lain sebagainya gitu ya. Maka kita perlu melihat engine-nya. Kita perlu melihat database ini menggunakan mesin apa? Engine, database engine-nya dia menggunakan apa? Sebab nanti ketika Anda mengkoneksikan dengan program lain, dia untuk berhubungan itu ya, dia selalu menggunakan driver dari database engine-nya. Nah, caranya gimana untuk bisa melihat konstruk sampai dengan database engine-nya? Ada yang tahu enggak? Perintahnya adalah yuk, kelas C. Perintah yang digunakan sampai dengan saya bisa melihat sampai dengan engine database-nya. Maka perintah yang saya gunakan adalah ayo, rekan-rekan kelas C. Ini kan kalau disk user dia hanya menampilkan seperti itu ya. Misalkan saya akan coba kasih lihat
Di sini saya pernah mengajari kakakmu untuk di pertemuan 10 ini. Di sini ada tabel pertemuan 10 ya. Saya akan coba menggunakan teks pertemuan 10. Jelas Anda lihat itu sama atau beda konstruknya? Halo? Halo kelas C? Kalau Anda lihat itu konstruknya Berbeda, sama. Berbeda, Pak. Beda, Pak. Berbeda, Pak. Beda. Bedanya itu konstruknya sekilas sama, kan ada tipenya jelas berbeda. Cuma ketika kita lihat field ada tipe, ada null, ada key, default, extra, kan sama kan? Ya, tipe datanya saja yang berbeda, tetapi konstruksinya dia sama di situ. Nah, lalu terus kita bisa melihat detailnya di mana, Pak? Caranya gimana? Ada yang tahu enggak di kelas C? Caranya gimana? Bagaimana kita bisa melihat sampai dengan engine-nya? Bagaimana tabel ini dibuat caranya? Maka cara melihatnya dengan menggunakan perintah. Yuk, kelas C. Perintah apa yang digunakan untuk melihat sampai dengan kedalaman konstruk atau engine? Ya, konstruk engine database. Perintah yang digunakan adalah ada yang bisa? Kelas C? Halo? Perintah yang digunakan adalah show, create, table. Pernah diajari kakakmu belum ya? Sudah pernah diajari belum? Belum, Halo? Pak. Yang ini sih belum, Pak. Belum, Pak. Show, create, table. Oke. Nah, ini kita bisa melihat sampai kedalamannya bagaimana dia diciptakan. Misalkan di sini tadi user ya. Saya ketik user, saya kasih terminasi. Lihat, Anda bisa tahu bedanya? Di sini user, ada ID user, ada email, ada password, primary, kemudian unique key, ada engine di sini. Nah, maka kita bisa melihat, kita bisa mengerti bahwa database yang saya gunakan ini memiliki engine bernama InnoDB. Paham rekan-rekan? Paham? Jadi untuk melihat kedalamannya, ini dia menggunakan DB. Nah, tetapi kemudian apakah kita bisa melihat perbedaan dari tabel ini? Apakah tetap sama primary key dan Unix? Kita lihat. Paham, Ada Pak. user, ada yang pertemuan. Lihat ya. Anda bisa melihat perbedaannya enggak? Rekan-rekan bisa melihat perbedaannya? Apakah Anda bisa melihat perbedaannya, rekan-rekan? Dari dua tabel itu? Halo? Bisa lihat perbedaannya? Bahwa tabel yang kedua yaitu tabel pertemuan 10, engine-nya sama, ya kan? Konstruksinya ya sama, ya. Tapi ada yang berbeda di sana, yaitu pendefinisian tabelnya, gitu ya. Di sini ada field-field di dalam tabel yang sudah dikonversi ke dalam full text, gitu ya. Ada natural language. Nah ini nanti belajarnya di database lanjut ya. Nanti diajari di sana kalau masih ketemu dengan Pak Jerry ya. Jadi di sini yang di atas yang create tabel tidak dalam posisi dikonversi ke dalam natural language. Ya ini fungsinya untuk kalau kita belajar full text searching gitu ya. Itu ada di database lanjut nanti kalau Anda di semester 5 ya. Nah, selama untuk sementara
apa namanya, Anda menggunakan yang default biasanya. Nah ini harus dikonversi. Tujuannya nanti kalau Anda belajar seperti text mining gitu ya, kemudian sentiment analysis dan sebagainya itu ya, atau data analitik. Nah ini Anda akan ketemu di apa namanya, istilah-istilah itu gitu ya. Nah ini nanti di semester 5 Anda sudah diperkenalkan. Oke? Sudah ngerti ya? Jadi yang tabel yang user itu dia menggunakan setting default. Sedangkan yang pertemuan 10 dia sudah tidak lagi menggunakan setting default. Ini diantaranya adalah tabelnya ada yang dikonversi ke dalam tabel full text natural language. Gitu. Kalau engine sama. Nah engine ini untuk satu database itu relatif sama. Ya, misalkan saya di tabelnya dikasih engine berbeda bisa Pak? Bisa, tetapi tidak bisa terhubung. Gitu ya. Kalau engine-nya berbeda. Anda harus mengkoneksikan dengan query yang cukup panjang gitu ya, dan itu belum tentu berhasil. Gitu ya. Itu apa namanya, memakan energi yang cukup besar ya. Tapi untuk apa? Kita membedakan gitu ya. Kecuali apa database-nya yang satu gelondong satu database ya. Tapi kalau cuma untuk satu tabel, nah itu sangat membuang energi sekali. Oke, jadi rata-rata dalam satu database itu engine-nya sama. Ya, seluruh tabel. Nah, tetapi nanti ketika kita menciptakan ya create table misalkan apa gitu ya. Nah, create table itu secara default dia akan menggunakan default settingan yang ada di database utamanya gitu ya. Dia akan ngikuti, induk gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke modul. Dalam contoh ini pertemuan 10 ini ya. Miliknya kakakmu gitu ya. Karena saya sering ngoprek-oprek ini gitu ya. Kalau Anda menggunakan database bisa yang sudah dilatih oleh Kak Ardia ya atau Kak siapa? Januar ya, tidak masalah. Ini hanya contoh aja. Contoh objeknya menggunakan berbagai macam boleh. Nah, kita akan coba melihat, mempraktekkan. Nah, untuk mempraktekkan kita biar bisa mengisi, kita perlu dulu tahu. Saya akan menuju ke tabel pertemuan 10, ya. Maka saya perlu melihat isi dari tabel pertemuan 10 itu ada apa. Cara melihatnya dengan menggunakan perintah. Halo, kelas C? Cara melihat isi tabel menggunakan perintah. Halo? Des. Tables, Halo? Pak. Nah, ya kan? Select Nah, from. yang benar adalah select. Oh. Ya, itu yang benar nanti bisa namanya NIM-nya di WA ke ketua dan wakil ya. Nanti suatu di pertemuan ke-15 saya akan coba minta data itu. Ketua dan wakil bisa mencatatnya ya. Mas siapa ini? Minta dijawab. Menggunakan perintah select dengan Mas. Siapa Mas namanya Mas? Halo. Dengan Mas siapa tadi? Cek 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 cek. Dengan Mas siapa tadi yang menjawab select itu sudah betul? Halo? Halo kelas C, tadi Mas siapa yang menjawab ya? Halo? Oh nggak jadi dapat nilai ini berarti ya? Jawaban apa ya Pak? Kalau nggak salah Pak. Coba. Mas ada jawaban? Bisa connect lagi? Ya. Oke. Ya, jangan ditinggal pergi. Tadi sudah benar loh ya. Perintahnya adalah select. Nah sekarang gimana? Saya mau ingin melihat, coba di Pak Jiri didikte. Saya ingin melihat eh, isi dari tabel pertemuan 10. Caranya adalah tadi, Mas. Select. 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 Spasi. Terus, masih. Simbol bintang Pak, apa namanya? Simbol bintang, asterisk. Nah ini saya tanya dulu, Ya, kenapa apa arti dari simbol bintang?
Artinya simbol bintang itu berarti menandakan apa? Halo? Tahu enggak Mas jawaban? Atau yang lain? Bintang itu asteris Kurang itu. tahu, Pak. Nah, itu berarti adalah menandakan semua. Ya, bintang itu berarti all arti, semua. Jadi kalau misalkan Anda mencari di mana di Windows Explorer, itu misalkan bintang seperti ini, ya, contohnya, ini bisa berarti semua file. Atau biasanya Anda mencarinya dengan bintang.exe gitu ya. Kalau di ini ya, bukan di MySQL, bukan. Tapi di eh, My komputer Anda itu ya, atau di DOC gitu ya, dan sebagainya. Tetapi untuk di database ini bintang saja itu sudah di analogikan sebagai all. Oke, select bintang, terus From. from, Nama tabelnya, Pak. nama tabelnya yaitu pertemuan 10. 10. Determinasi ya, terminator ya. Oke, nanti Mas Yajuban bisa WA Pak Ketua dan Bu Wakil ya untuk aktif di hari ini. Gitu ya. Oke, terima kasih. Oke. Nah, rekan-rekan, nah, nanti ini silakan. Nah, sekarang kita akan coba praktek untuk ngisi. Ya kan, kita akan perlu lihat dulu. Ya toh? Bisa juga menggunakan perintah. Ya, kita bisa lebih nyaman bisa menggunakan select from atau ini untuk melihat saya ngisinya gimana nih Pak. Oke, biar saya ngerti ini ID, title, dan body. Sekarang saya akan coba mengisikan ini. Yuk, silakan ada satu nama yang mendikte saya mengisi tabel ini di nomor 14. Caranya adalah dengan cara yang pertama yang diajarkan kakakmu dulu. Yang biasa kamu cara ngisi. Yuk, ada peserta? Pak Jerry coba didikte. Yuk, kelas D. Saya mau ngisi tabel nomor 14. Ayo, ada partisipan? Bisa aktif. Ini katanya ada yang tak praktek. Nah, ini sekarang dipraktekkan, Anda harus aktif, gitu ya. Ini Pak Jerry sendiri yang guide, ya, mempraktekkan. Harusnya ada Anda lebih excited. Oke, silakan. Kelas D. Daripada saya panggil ini. Insert ya Pak. Silakan untuk mengisinya. Oke, silakan. No. Silakan, No. Siapa namanya, No? Ivana. Mana? Oke. Coba kita Insert isi. Caranya adalah insert into into nama table oke, pertemuan lu values. values. Saya enter dulu ya biar rapi ya. Iya. Kemudian 4 buka kurung. oke, buka kurung. 14 14 koma. Ini maaf Pak, isinya Namamu aja ini. Namamu siapa namanya? tanda petik. Tanda 1 petik. Oke. Ivana. Namamu adalah Ivana. Timnya? Tanda petik lagi. Oh, Timnya dulu. ini 19 Tim? 19 10 10 31 1 64 34 64. 64 ini Ya. Ya.
tanda petik lagi, tanda petik tutup, terus koma, koma, badinya diisi apa, Pak? ya. Ini latihan ini dikerjakan oleh Kak Ivana. Ya, sudah saya isikan itu berarti harus dikurung. Oh, Tanda petik tanda petik tutup. tutup, Oke, kurung tutup. kurung tutup. Kalau mau melanjutkan pakai koma, kalau sudah selesai pakai titik koma. Oke. Nah, sekarang pertanyaan Pak Jerry. Kenapa 14 tidak menggunakan tanda petik? Karena integer. Oke. Kalau misalkan saya kasih tanda petik, bisa enggak? Hmm, belum tahu deh, Pak. Belum tahu. Jawabannya betul ya. Kalau kasih tanda petik bisa, tetapi nanti dianggap dia sebagai teks. Kita coba ya. Oke, ini saya kasih terminasi dulu. Pak, maaf saya mau nanya. Kalau date itu pakai tanda petik atau enggak ya, Pak? Tanda petik biasanya. Tanda Karena itu kan petik. dianggap sebagai ya. Berarti Biasanya untuk ya. integer doang yang enggak usah pakai tanda petik ya, Pak? Ya, betul. Oke, Pak. Kamu tanya soal DTM ya? Iya, Ya, oke. Kalian sudah diajari belum ya DTM untuk di kakakmu ya? yang apa, Pak? Sudah, sudah diajari belum yang soal tipe data yang DTM oleh kakakmu? Belum sih, Pak. Ya, mungkin besok di minggu depan saya coba suruh ngajari ya. Iya, Pak. Ya, oke, ini dulu kita fokusnya ke sini dulu. Jadi kita akan coba yang di sini. Ini yang dijawab oleh Ivana sudah sangat betul ya. Kenapa 14-nya tidak dikasih tanda T gitu ya? Karena dia tipe datanya konstruksinya adalah integer di situ, ya. Nah, ini kita akan coba dulu tanpa tanda petik untuk integer. Dia pasti mau. Nah, sekarang kita akan coba lihat untuk isian yang ke-15. Kalau ini sekarang jadi 15 ya, kalau ini 14 pasti tidak mau ya, karena ini auto increment dia nggak mau tumpuk ya. Ini saya kasih tanda petik 15 seperti ini. Siapapun yang sebenarnya ada di dalam tanda petik, itu dia adalah dianggap sebagai char atau varchar. Begitu. Oke. Nah, ini untuk kali ini kira-kira bisa atau tidak? Untuk Anda? Mbak Ivana. Halo? Mungkin bisa, Ivana, Pak. gimana? Bisa kayaknya, Pak. Nah, ya. Nah, kenapa bisa? So, apa bisa? Bisa jawab nggak? Karena di situ ID-nya tidak dalam gitu ya. Posisi nanti akan dihitung. Jadi di situ antara teks maupun apa namanya angka gitu ya. Di situ belum dipermasalahkan karena tidak dihitung. ID itu kan tidak dihitung ya. Cuman nanti ketika di situ ada title, ada harga, harga pokok gitu ya. Kemudian Anda mau ngitung harga jual, nah di sana bisa bermasalah. Karena komputer hanya bisa menghitung angka dan bukan teks. Tapi sejauh ID itu dia tidak dalam posisi untuk dihitung, maka itu tidak ada masalah di situ. Mau dikasih number atau tidak, ya, atau dianggap tag, dia tetap mau di MySQL ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba cara yang kedua, menginsertkan. Jadi scaffoldingnya seperti ini. Kita lihat. Ini dengan menggunakan perintah yang kedua. Yang perintah kedua sudah diajari kakakmu belum ya? Halo? Kelas C?
Halo? Yang perintah kedua sudah diajari kakakmu belum? Halo? Kelas ini yang kedua sudah diajari kakakmu atau belum? Halo, kelas C? Cek, cek. Halo, kelas C? Bisa mendengar Belum Pak Pak, Jerry atau kayaknya, Pak. Oke, coba kita sekarang ada enggak ini partisipan yang mau mencoba? Ini bisa melihat boardnya Pak Jerry yang ada di atas itu. Tapi yang sudah jangan. Yang lain, yang lain. Yo, ada yang mau coba? Cek, cek. Ada yang mau coba? Tinggal melihat scaffoldingnya itu, tinggal melihat pseudo itu. Kita akan coba kan? Nah, kalau scaffoldingnya gimana Pak? Itu insert into nama tabel dalam kurung, nama field pertama, koma nama field yang kedua, dan seterusnya. Kemudian values, isi fieldnya. Ya, kalau tadi kan tanpa nama field ya, langsung tembak ke values. Nah, kalau masih bingung, ini ada contohnya mungkin. Yang ini ya. Tuh, sudah ada contohnya lebih enak tuh. Oke, sekarang kita akan coba di sini, terapkan. Ada yang mau? Jadi tinggal baca mungkin itu. Ada mahasiswa satu yang mencoba? Silakan di kelas C ini ada yang mau mencoba? Salah enggak apa-apa, enggak masalah. Yuk, silakan. Ada yang mau coba? Saya mau coba Pak. Ya, oke. Dengan siapa ini? No. Ornensia Pak. Ornensia. Oke. Oke, saya ajari didikte ya. Oke, perintahnya adalah Insert insert into itu nama tabelnya pertemuan 10 ya Pak. oke. 10, buka Terus kurung, buka oke, kurung, ID, oke, koma, koma, title, title, oke, title, koma, body, ya, body, oke, values. ya, kurung tutup dulu ya. Tadi langsung Pak Jerry tulis ya. Values, saya enter dulu supaya rapi ya. Nah, ini Ya. tujuannya kalau Anda nanti nulisnya jangan langsung terus gitu ya. Kalau nanti error biasanya pusing. Karena apa namanya? SQL akan misalkan itu error ada tulisnya hanya di line 1 gitu ya. Jadi bingung Anda, line 1 itu mana gitu ya. Nah, ini lebih memudahkan Anda ngecek kesalahan. Oke, values-nya adalah Buka kurung, hmm, tanda petik ketik 16, 16, tanda petik, koma, ah, tanda petik, oke. Kamu siapa? ornensia Pak. Oh, or, Nensia. ini, Iya Pak. ini, Iya Pak. M-nya 19, 10, ya, 30, kosong, 05. terus Tanda petik, koma, saya tutup, koma, tanda petik, seperti yang ini,
kerjakan oleh A. Terus Tanda petik, tutup kurung, tutup, titik koma. ya ini berarti angka 16 ini kita anggap sebagai teks ya. Oke, Anda menganggapnya dia sebagai teks ya. Di angka 16 yang ditulis oleh Orensia ini merupakan teks. Oke, gitu ya. Hasilnya sama sih, tetapi ini sebenarnya teks. Dan itu kalau misalkan nanti ada error, kalau ngitung satuan gitu ya, kok ternyata ada yang error ya Pak. Nah itu berarti kita lihat dulu, kemarin Anda inputkannya itu inputkan teks atau inputkan apa namanya integer gitu ya. Jadi selalu ingat itu. Oke, jadi artinya kalau kita belajar mengenai insert itu dia banyak sekali modelnya ya. Bisa aneka macam gitu ya, beraneka macam untuk bisa kita apa namanya input gitu ya. Nah, mungkin selanjutnya nanti ada modul-modul ini bisa rekan-rekan coba gitu ya. Silakan Anda main-main sederhana gitu. Tapi di sini Pak Jiri belum ngasih tugas gitu ya. Oke, jadi ada perintah lagi mengenai perintah query-query sederhana seperti ini teman-teman bisa nyobain seperti yang tadi. Ini kenapa kok bintang gitu ya. Ini berarti artinya all Pak ya. Jadi artinya kalau dibaca secara keseluruhan ini adalah pilih semua dari tabel mahasiswa artinya gitu cara bacanya. Nah, kemudian kalau kita mau menampilkan kolom tertentu, ini sudah diajari kakakmu ya? Menampilkan kolom tertentu? Sudah diajari belum? Halo? Menampilkan kolom tertentu sudah diajari belum? Kelas D? Menampilkan kolom tertentu sudah diajari belum? Halo? Kelas C sudah diajari menampilkan kolom tertentu? Cek, cek. Halo? Apa kelas C sudah diajari query ini? Menampilkan kolom tertentu? Udah kayaknya Pak. Sudah diajari Mas? Sepertinya udah Pak pada tugas yang sebelumnya. Oke, yang awal-awal ya ini perintah select itu sudah ada di awal ya. Oke. Nah, nanti menampilkan kolom tertentu juga menampilkan baris tertentu. Sudah belum? Baris tertentu? Udah Sudah Pak. ya? Kayaknya ini sudah. Silakan Jaya. Ya kan? Pak Senin kemarin. Sudah Pak. Ya, oke. Oke, nah itu perintah-perintahnya ya. Kita bisa menampilkan. Nah, kemudian nanti kalau misalkan kita mau memilih menampilkan kolom dari kolom lain gitu ya, ini bisa menggunakan join gitu ya. Tabel-tabel dengan join. Kalau join sudah diajari belum? Soal join. Kalau soal join kayaknya belum ya di semester 3 ya? Belum ya? Belum, Pak. Belum. Oke, itu nanti join itu ada di semester 5 ya, berarti sementara ini dulu. Oke, kalau update tabel saya pikir Kak Ardia sudah gitu ya. Nah, ini cara-caranya seperti ini. Ya. Saya pikir tidak ada yang berbeda kalau yang ini. Kemudian ada perintah delete ya. Kita bisa menghapus isi tabel ya. Ini delete-nya berdasarkan apa namanya record gitu ya. Jadi yang mau di delete yang mana? Nah sekarang saya mau lihat mau kasih lihat dulu atau kasih pertanyaan. Delete ini kan biasanya kita akan menghapus dalam satu record ini kan, iya kan? Delete misalkan delete from pertemuan 10 ya biar ID sama dengan berapa gitu kan? Itu kan berarti kan per apa namanya? Per nomor ini ya, per record gitu ya. Cuma kalau misalkan kita mau menghapus seluruh yang ada di tabel pertemuan 10 tanpa menghilangkan konstruksinya, caranya sudah tahu belum? Rekan-rekan. Lupa.
Sudah diajari? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Itu nanti di database sini atau lanjut ya? Nanti ada perintah yang namanya kita sebut sebagai perintah truncate gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lakukan truncate itu berarti Anda sebenarnya mendelete itu. Jadi hati-hati ya ketika Anda menggunakan perintah. Kok nggak bunyinya delete Pak? Kalau delete taunya kita delete sama drop Pak. Nah, ada juga perintah yang namanya truncate, itu juga fungsinya mendelete gitu. Jadi rekan-rekan nanti harus hati-hati ya. Nah, tapi ini apakah Anda dapat di semester 3 ini? Nanti kita lihat ya, karena kita sesuaikan dengan apa namanya RPS-nya gitu ya. Jadi kita nggak bisa jalan sendiri. Oke, mungkin itu dulu ya, karena nanti praktek akan lebih banyak di kelas praktikum gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah teori, tetapi karena kalau misalkan teman-teman ini saya menambahi apa yang mungkin masih kurang di kelasnya Kak Ardia maupun Kak ya, ini bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Oke, mungkin saya cukupkan dulu gitu ya, karena biar sama dengan kelas yang tadi pagi gitu ya, karena tadi pagi itu Pak Jerry ada rapat yang untuk international student exchange gitu ya. Jadi tadi waktunya 60 menit gitu ya, sama seperti kita ini 60 menit sudah. Oke, karena di kelas online biasanya 50 menit sih standarnya ya. Ini ya sudah cukup lah. Oke, saya kira itu. Ada yang mau dikonfirmasi lebih jauh? Sudah paham rekan-rekan? Pak, saya Cukup? mau bertanya Sudah, Pak. Boleh. Siapa ini? mengenai Yang tugas bertanya? besar, Pak. Ya, Tugas besar deadline-nya kapan ya, Pak? deadline-nya itu biasanya di tugas besar itu di pertemuan ke berapa ya? 14 mungkin ya biasanya ya. Atau nanti saya akan coba bilang ke kakakmu dulu aja. Nah, kalian maunya kapan itu? Semakin Kalau yang di lama deadline-nya semakin baik, Pak. maksudnya semakin cepat minggunya gitu ya. Supaya nggak dadak gitu ya maksudmu kamu ya mungkin ya. Ya, semakin cepat diinfokan, Pak, mungkin semakin baik. Tapi kalau deadline-nya semakin lama, semakin baik, Pak. Semakin Oke. asik, Pak, lebih tepat. Ya oke, nanti saya coba bilang kakakmu dulu gitu ya. Karena nanti kita akan ada review, jadi saya akan ada rapat dengan kakakmu itu gitu ya, terkait nanti minggu ini saya akan coba untuk apa ya, menyurvei Anda dulu semua kelas gitu ya. Karena terkait hasil EDOM gitu ya. Jadi itu kita harus bisa merecover apa yang permintaan Anda. Jadi begini, kalau nanti di sana suatu saat Pak Jerry kok tidak memunculkan YouTube di kelas saya ya, berarti di situ EDOMmu ada yang bersuara minor. Artinya suara minor itu tidak sepaham. Itu berarti Pak saya tidak setuju dengan adanya YouTube. Karena Pak Jerry apa namanya? Sukanya fokusnya untuk konten, misalkan gitu. Padahal YouTube itu digunakan untuk kalau Anda tidak bisa presensi. Jadi jangan salah tangkap loh ya. Nah, cuma karena ini sudah dimasukkan di EDOM, makanya saya akan langsung delete. Jadi di kelasmu tidak akan ada YouTube-nya, begitu. Tapi kalau misalkan sepanjang kelasmu masih ada seperti biasa Pak Jerry apa namanya lakukan ya berarti apa namanya ya biasa, nggak ada apa namanya yang di delete. Karena ada beberapa kelas yang seperti itu gitu ya. Jadi YouTube itu tujuan Pak Jerry adalah membantu Anda yang tidak bisa online secara sinkronus gitu ya. Jadi dia bisa melihat lagi. Cuman ada yang mengira Pak Jerry itu hanya konten dan sebagainya itu. Jadi tujuannya pikirannya rekan-rekan itu berbeda dengan pikiran saya gitu ya. Padahal dari awal sudah jelas. Di sana yang tidak bisa sinkronus gitu ya, Anda bisa melihatnya secara sinkronus. Untuk jadikan presensi biasanya maksimum tanggal 7, tetapi rupanya ada yang masih gagal paham. Untuk itu ya memang harus saya tegasi gitu ya. Jadi harus diadakan secara langsung biar kelas yang bersangkutan itu sadar gitu. Ya. Jadi kalau Anda pengen melihat ya bisa melihat di kelas yang lain gitu ya. Misalkan Pak Jerry biasanya ngajarnya kan ada AC, AD gitu ya. Ya melihatnya yang ada tayangannya itu enggak apa-apa. Atau minta langsung dari saya, Pak saya minta japri Pak Jerry gitu ya, Pak saya minta tadi recordingnya boleh enggak? Boleh gitu ya. Tapi Pak Jerry tidak akan terbitin di YouTube kalau kelas itu ada bersuara minor gitu.
Jadi harapan saya di kelas ini penilaiannya Edom sudah lumayan baik, tetapi tidak baik banget, tidak juga jelek banget gitu ya. Tetapi harapan Pak Jerry itu kita sudah ada yang nilainya baik ya. Kita di semua, baik Anda maupun dosen maupun asisten dosen itu kan tidak mau kalau dinilai jelek. Jadi saya harap nilai jelek itu bukan cita-cita kita bersama. Gitu ya, setuju enggak kira-kira? Kelas ini? Setuju, Pak. Halo? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju. Jadi kelasnya itu bisa saling kolaborasi, saling tolong menolong gitu ya antara asisten dosen, dosen. Nah kalau misalkan ada suara-suara yang kurang berkenan di hati Anda bisa japri saya atau japri ketua kelasnya, biar ketua kelas bisa nyampaikan ke saya atau wakilnya. It doesn't matter ya, tidak masalah. Itu lebih baik. Itu berarti Anda kita tidak membiarkan kelas kita tersesat sampai jauh sampai selesai. Gitu ya. Itu yang paling baik begitu. Jadi silakan disampaikan pada saat proses, bukan pada saat penilaian. Seperti Anda misalkan, ini nilaimu jelek, tak diam-diamkan aja kan pasti gagal gitu ya di akhir program gitu ya. Tapi tolong dong ini Mbak, ini diperbaiki, tolong dong Mas diperbaiki. Nah ini Anda bisa langsung melakukan recover gitu ya. Jadi di kelas ini sih saya pikir tidak terlalu ada banyak masalah, hanya ditingkatkan aja nilai domnya kita supaya kita terus bisa dapat bekerja sama gitu ya di pertemuan-pertemuan berikutnya gitu ya. Oke? Rekan-rekan? Ada lagi mungkin? Iya, Pak. Baik, Pak. Ada lagi? Oke, jadi kalau misalkan Anda punya suara-suara itu bisa langsung disampaikan kepada saya atau kakakmu, tidak apa-apa. Nanti minggu-minggu ini akan saya rapat dengan kakakmu ya. Jadi silakan, ini negara demokrasi, silakan Anda bebas berpikir, tetapi jangan menilai itu di final ya. Tapi langsung di per minggunya bisa Anda langsung sampaikan. Kalau misalkan Anda kurang berkenan ya. Oke? Is that clear, rekan-rekan? Sudah, Pak. Cukup? Baik, rekan-rekan, cukup ya. Jadi Pak Jerry tidak panjangkan lagi untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih sudah hadir. Ya, baik, akhir kata Pak Jerry undur diri. Kita ketemu di minggu selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Dan Pak Jerry aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. oke, boleh live ya.